Halo, ketemu lagi di channel M Arsitek. Pada hari ini saya akan membahas dunia seputar cat, di mana cat merupakan salah satu bagian yang paling vital dari sebuah bangunan atau sebuah rumah. Apa saja sih biasa kesalahan atau tipikal orang ketika mau ngecat? Apa saja yang harus diperhatikan dan apa saja hal-hal yang penting ketika kita mau ngecat? Mari kita lihat. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, jika teman-teman mau memang tahu tentang konten-konten seputar rumah, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Apa yang harus diperhatikan ketika kita mau mulai ngecat rumah? Kesalahan tipikal yang biasa dilakukan oleh banyak orang-orang di luar sana, yaitu ketika mau ngecat biasa tidak memperhatikan masalah kondisi temboknya. Banyak kesalahan misalnya yang sering dilakukan oleh orang-orang terburu-buru. Jadi barusan tembok sudah jadi, itu langsung nggak pakai tunggu, langsung dicat. Boleh nggak sih sebenarnya? Nggak boleh. Jadi kenapa? Ya, karena kita tahu bahwa proses pengerasan suatu bidang, yaitu semen ya atau ready mix, itu tetap perlu waktu pengeringan sempurna. Jadi standar pengeringan sempurna dari acian biasanya itu 2 minggu sampai 4 minggu. Jadi ketika ada orang yang mau buru-buru, udah Pak, temboknya seperti sudah kering, dicat aja gimana? Oke nggak? Saya ada pengalaman, jadi ketika satu proyek, barusan pengeringan kurang lebih 5 hari sampai 8 hari lah. Sudah terlihat kering sebetulnya. Jadi owner karena buru-buru sekali waktu itu kepengen 1 bulan itu sudah beres, suruh dicat langsung. Kita pertimbangkan sebenarnya ini menyalahi aturan ya. Kita cat, kemudian ternyata hasilnya apa? Hancur semua catnya. Ya, jadi memang waktu tunggu ini tidak boleh dilewati. Jadi buat teman-teman pastikan dulu temboknya itu harus sudah benar-benar kering sempurna sebelum kita memulai proses memang mau cat dasar ataupun cat akhir ya. Jadi kondisi tembok kering atau tidak. Yang nomor 2, kerataan ya. Seringkali kondisi tembok itu belum benar-benar rata ya. Banyak orang yang mau ngecat terburu-buru, mungkin mau hari raya, mau acara, tidak mempersiapkan temboknya dengan baik. Seharusnya semua tembok otomatis setelah kita aci ya, setelah kita aci harusnya kan kita semua otomatis tahu itu harus ada namanya proses plamir untuk di dinding retak dan juga cat dasar atau alkali ya. Nah ini seringkali dilewati. Seringkali orang langsung tembok kering langsung cat warna saja. Boleh nggak sih? Boleh, tapi kalian harus tahu bahwa itu akan mengakibatkan umurnya tidak terlalu panjang. Daya rekat cat dan tembok tidak terlalu bagus. Jadi memang kita harus perhatikan bahwa proses yang benar ketika kita udah mempersiapkan temboknya sudah kering betul, kerataannya sudah bagus betul ya, sudah semua retak rambutnya kita tutup ya, semua yang tidak rata kita rapikan, kemudian kita plamir ya, kemudian kita cat dasar, barusan itu boleh cat akhirnya ya. Jadi memang setiap tahap ini membutuhkan waktu, membutuhkan biaya, membutuhkan kesabaran. Jadi teman-teman nggak bisa lewatin satupun proses itu ketika mengharapkan hasil yang maksimal. Jadi 4 tahap tadi ya saya sebutkan. Dari pertama, tahap persiapan tembok, aci pastikan sudah rata dan juga kering. Yang kedua, plamir untuk menutup bagian-bagian yang tidak rapi atau tidak rata. Yang ketiga ini cat dasar atau alkali. Ini tidak boleh dilepas, tidak boleh dilewati. Karena apa? Alkali ini adalah media perekat antara semen dan cat. Jadi teman-teman pastikan ketika mau ngecat, pastikan cat dasar itu atau alkali ini harus diproses, harus dilakukan terlebih dahulu. Sehingga ketika sudah cat dasar ini sempurna, kering, barusan kita aplikasikan ke cat akhir. Cat akhir ini juga teman-teman tahu ya bahwa kualitas dari cat ini kan macam-macam sekali. Kita lagi ngomong hasil terbaik ya. Hasil terbaik kalau 4 tahap ini sudah dilakukan, pastikan setiap tahapnya ini kita memilih bahan yang baik, bahan yang benar, bahan yang sesuai. Dan cat akhir ini juga sangat menentukan ya, kualitas, ketahanan, seberapa tahun kita mau pakai. Sekarang banyak yang memang merek-merek yang branded sudah berani menggaransi 5 tahun, ada yang menggaransi 10 tahun, ada yang bisa sampai 12 tahun. Nah ini kenapa mereka bisa menggaransi? Ya karena memang kualitasnya biasanya mereka sudah memberi bahan kimia yang khusus sehingga
catnya ini umurnya panjang, ketahanan akan jamurnya tinggi, ketahanan akan cuacanya juga tinggi. Jangan sampai salah pilih. Kadang-kadang teman-teman milih nggak tanya lebih detail, ini cat bener-bener memang spesialis buat outdoor apa indoor. Nah ini sering kadang-kadang hal sepele ya, tapi kalau nggak pilih dengan benar, kadang-kadang salah pilih. Pastikan kita mau cat outdoor apa indoor. Cat outdoor itu pasti lebih mahal, cat indoor itu pasti lebih murah. Karena apa? Cat outdoor itu biasanya kan dia harus tahan cuaca, dia harus anti jamur, dia harus anti macam-macam. 4 tahap tadi, boleh nggak sih Kak saya kurangin 1 atau kurangin 2? Saya kan mau hemat. Sebenarnya boleh-boleh saja, semua tergantung pilihan teman-teman semua. Tapi kalau mau hasilnya maksimal, hasilnya bagus, hasilnya tahan lama, 4 tahap ini tidak boleh dilewati satupun. Karena ketika dilewati, kita mau ngelewatin tahap pengeringan tadi, hasilnya pasti nggak karuan. Tahap yang kedua, nggak diratakan dulu, hasilnya juga nggak akan maksimal. Tahap ketiga, nggak pakai cat dasar, boleh nggak sih Kak? Saya langsung catnya mahal aja deh, langsung deh. Mau buru-buru waktu, mau cepetan selesai. Ya, kalau dilewatin, hasilnya juga apa? Kekuatannya itu tidak akan lama. Walaupun cat yang bagus sekalipun, tanpa cat dasar yang betul, ya dia tidak akan, daya rekatnya akan berkurang. 4 tahap ini teman-teman pastikan harus proses satu demi satu, sehingga nanti ketika kita pakai rumah, kita semua orang harapannya pasti apa? Tahan lama ya. Cat indoor maupun outdoor harapannya apa? Tahan lama. Tapi kita tahu di banyak rumah, banyak sekali cat yang hanya berumur apa? 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun sudah apa? Kelupas, sudah rusak ya, sudah nggak karuan dan sebagainya. Memang pengecatan terlihat simple, tapi sebenarnya sangat krusial dan sangat penting. Karena apa? Cat ini terlihat sangat masif ya di setiap rumah ya, baik indoor maupun outdoor. Biasanya jumlahnya, volumenya itu sangat besar. Jadi keindahan rumahnya sudah harganya miliaran, apa ratusan juta, catnya kok barusan setahun sudah jelek. Ya itu tadi, tahapan tadi sudah dicek belum? Sudah dilakukan dengan betul-betul belum? Pastikan teman-teman memperhatikan semua langkah tadi ya ketika mau ngecat. Dan juga penting untuk teman-teman perhatikan selain tahap cat tadi ya, yang kadang-kadang teman juga tidak perhatikan ini ya. Satu tips lagi tambahan untuk masalah waterproofing nih. Cat sama waterproofing hubungannya apa? Sangat berhubungan sekali. Jadi kalau misalnya kita cat dalam rumah nih, biasanya temboknya harapannya kan kalau cat mau tahan lama otomatis harus kering sempurna ya. Seringkali di banyak rumah karena konstruksi yang tidak maksimal, waterproofingnya tidak maksimal, sehingga apa? Dindingnya biasanya lembab, berair, atau mungkin karena salah konstruksi bisa dindingnya juga retak ya. Itu semua akan mengakibatkan temboknya kita, catnya kita pasti umurnya pendek. Kekeringan dinding ini pastikan dulu. Biasa kalau cat luar itu sisi dinding ke arah tetangga ya, pastikan juga itu di maintain, di waterproofing, sehingga air tidak tembus ke dalam rumah. Ini penting sekali. Kalian mau pakai harga cat yang paling mahal pun sekalipun ya, kalau dinding sebaliknya atau kualitas dari dindingnya ini tidak terjaga, maka semua cat mahal itu akan sia-sia. Jadi pastikan teman-teman mempersiapkan segalanya sebelum mengaplikasikan cat. Cek dulu daerah atapnya sudah aman belum, cek dulu dinding belakangnya sudah aman belum, cek dulu dindingnya sudah kering betul-betul belum, apakah lembab atau tidak. Kalau sudah ada salah satu ciri-ciri seperti itu tadi, tapi tetap nekat dicat, kalian harus tahu bahwa umur pasti akan pendek, hasil juga pasti akan kurang. Oke, itu tadi edukasi informasi mengenai dunia seputar cat. Jadi teman-teman pastikan ketika mau memulai ngecat, 4 tahap itu harus dilakukan semua. Dan masing-masing tahap kan ada bahannya ya, ada caranya, ada prosesnya. Nah itu teman-teman harus lakukan dengan sebaik mungkin. Pilihlah bahan-bahan yang memang berkualitas. Dari pelamirnya, dari cat dasarnya, dari cat luarnya, cat akhirnya. Pastikan lakukan dengan sebaik-baiknya. Memang butuh waktu dan butuh kesabaran. Ketika kita melaksanakan semua proses itu dengan baik, hasilnya pasti akan lebih sempurna, lebih tahan lama, lebih memuaskan. Seperti itu ya. Jika teman-teman suka konten kali ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa.